Yang Anda saksikan di layar kaca Anda adalah visual yang kami dapatkan dari Polri TV terkait dengan bagaimana rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang masih berlangsung. Ini adalah lokasi terakhir dari rekonstruksi yang dilakukan hari ini. Kita ketahui bersama bahwa ada 27 adegan yang nantinya akan diperagakan oleh sejumlah tersangka di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Perumahan Polri Duren 3 Jakarta Selatan ini, saudara. Sebelumnya telah dilakukan rekonstruksi di kejadian ataupun adegan di Magelang, ada 16 adegan, kemudian di rumah pribadi di Jalan Saguling ada 35 adegan, saudara. Yang kita lihat ini adalah pemeran pengganti yang memerankan Brigadir Yosua Huta Barat, yang tadi juga kita sama-sama melihat bagaimana beberapa adegan yang juga ikut menghadirkan peran pengganti dari Brigadir Yosua Huta Barat ini, saudara. Yang menarik adalah pada saat rekonstruksi di Saguling itu tidak banyak adegan yang menghadirkan pemeran pengganti dari Brigadir Yosua Huta Barat. Brigadir Yosua Huta Barat hanya hadir pada reka adegan ke-45 dan 46 saat ia diminta untuk menyopiri mobil untuk membawa Putri Chandrawati dan juga tersangka lain menuju ke rumah Duren 3 Jakarta Selatan, tepatnya rumah dinas dari Irjen Verdi Sambo ini, saudara. Sedangkan dari reka adegan lain memang tidak diperlihatkan ataupun tidak diikutsertakan pemeran pengganti dari Brigadir Yosua Huta Barat selaku korban pembunuhan berencana ini, saudara. Untuk mengulas lebih dalam terkait dengan seperti apa rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini, telah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Bang Jamin Ginting. Selamat sore, Bang Jamin. Selamat sore, Bang Yasir. Salam sehat. Sedari pagi kita disuguhkan dengan rekonstruksi adegan, baik adegan dari Magelang, kemudian di rumah pribadi di Saguling, kemudian ini menjadi rekonstruksi terakhir nih, Bang Jamin, di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Apa yang Anda lihat dari rangkaian rekonstruksi ini? Ya, Bang Yasir. Jadi konteksnya rekonstruksi ini adalah bagian dari proses penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan apa? Terkait dengan kaitannya apa yang diterangkan oleh para tersangka dan juga para saksi-saksi. Apa yang diterangkan tersangka merupakan bentuk daripada berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi. Bentuknya adalah verbal, sehingga perlu ada suatu role play, ada suatu tempat kejadian yang eksis yang sebenarnya untuk menunjukkan apakah benar keterangan-keterangan tersebut mempunyai keterkaitan antara satu keterangan dari seorang tersangka dengan para saksi-saksi lain atau tersangka dengan tersangka lainnya. Nah, bisa jadi apa yang disampaikan ternyata dalam praktek yang di role play-kan ini terdapat suatu perbedaan. Karena perbedaan ini bisa saja timbul karena adanya perbedaan keterangan di antara satu tersangka dengan tersangka lain atau dengan saksi-saksi yang sudah dihadirkan. Maka disinilah ditentukan kecocokan antara keterangan-keterangan tersebut sehingga nantinya dapat disimpulkan yang benar adalah apa yang direkonstruksi hari ini atau terkaitan antara saksi dengan saksi lainnya. Jadi sederhananya itu adalah merangkai keterangan dari sejumlah saksi ataupun tersangka yang ada untuk dijadikan sebagai sebuah kronologi yang betul ataupun yang jelas, begitu ya, Bang Jamin? Ya, Bang Nasir. Jadi ini sebenarnya dalam konteks KUHP sendiri, hukum acara pidana kita tidak mengatur. Ini merupakan teknik yang digunakan oleh penyidik untuk mensinkronisasi kejadian verbal, kejadian nyata yang kemungkinannya, kedekatannya kejadian itu kemungkinannya besar sekali dibandingkan dia hanya cuma mendengarkan dari BAP. Kenapa? Karena dia di sini nanti akan ditentukan waktunya, karena akan dicatat. Waktunya itu dicatat sinkronisasi antara seseorang masuk keluar menggunakan alat melakukan kejahatan, matinya orang tersebut, lalu apa yang dilakukan setelah dia mati, itu semua terdeteksi secara kronologis, secara timing by timing, kelihatan semuanya.
Nah, bisa saja terjadi orangnya waktu memberikan keterangan dia lupa atau dia tidak pasti. Maka dalam rekonstruksi ini akan dipastikan lagi, akan ditanyakan lagi, benar nggak Anda pada posisi di sini? Benar nggak Anda melakukan penembakan? Berapa kali? Siapa aja yang hadir di situ? Contohnya FS ada di mana? Ibu Putri ada di mana? RR ada di mana? Pak Kuat ada di mana? Itu semua nanti dijelaskan secara gamblang dalam rekonstruksi ini. Berarti Jadi ini memang sangat kalau dibutuhkan. dalam rekonstruksi inilah akhirnya keterangan dari sejumlah tersangka ini dipersatukan sehingga dilihat seperti apa sebenarnya kronologi dan kaitan kecocokan. Seperti kata Anda tadi, sinkronisasi kejadian di lokasi ya, Bang Jamin. Iya, jadi kalau dalam bentuk konfrontasi biasa secara verbal dalam proses penyidikan di kantor kepolisian, ini kan sulit ya. Tempat kejadian perkaranya kita nggak lihat, hanya cuma berdasarkan kepada keterangan. Tapi di sini, selain mereka melakukan role play atau rekayasa seperti apa mereka lakukan sebelumnya, mereka juga akan diminta keterangan masing-masing. Benar nggak Anda di sini? Benar nggak Anda di sana? Benar nggak posisi saksi ini ada di sini, ada di sana? Dan itu didokumentasikan dalam bentuk gambar ya, apakah video, apakah kamera, itu semua lengkap. Dan ada penomorannya. Ya, jadi ada kronologi penomoran terhadap itu tekniknya seperti dilakukan itu. Kemudian, nah nanti dari rentetan kejadian ini akan memudahkan untuk membuat kronologi perkaranya dan memudahkan untuk menyatakan seseorang ini berada dalam posisi apakah dia nanti sebagai orang yang menyuruh melakukan aktor intelektualnya atau hanya sebagai eksekutor. Dan ini juga berpengaruh. Cuma di sini kemungkinan kecil motif tidak akan ditemukan ya dalam konteks konstruksi ini. Kenapa demikian? Karena terus terang para pelaku ini tentu tidak akan menjelaskan secara pemeriksaan secara verbal lagi gitu loh. Dia tidak akan menjelaskan ya saya ada di sini, tapi kan nggak ditanya kepada penyidiknya, kamu waktu melakukan itu motifmu apa? Itu kan ada pada saat dia melakukan pemeriksaan BAP secara verbal begitu. Jadi pada verbal itu dia di sini kelihatan agak sulit untuk bisa menemukan, kecuali dari kesimpulan daripada penyidik sendiri begitu menilai ini sebenarnya ada indikasi motifnya A, B, atau C begitu. Berarti menurut Anda pada saat rekonstruksi ini tidak digali ataupun tidak akan dijelaskan oleh para tersangka ini bahwa apa sebenarnya motif dari pembunuhan ini ya? Tidak akan ditemukan. Yang ditemukan adanya alat yang digunakan, kapan alat yang digunakan, bagaimana bekerjanya alat yang digunakan tersebut, dan akibat dari perbuatan alat yang digunakan. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan perbuatan dan alat yang digunakan. Yang kedua, terkait dengan obstruction of justice itu pasti nanti akan ditemukan. Contohnya siapa yang kemungkinan akan menghilangkan kamera yang ada di situ gitu ya, menghilangkan bukti yang ada di situ. Nah, itu mungkin juga bisa dapat ditemukan dalam rekonstruksi ini. Kemudian Bang Jamin, tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa pada saat rekonstruksi ini akan dicari bagaimana sinkronisasi kejadian dari sejumlah tersangka ini. Jika ada perbedaan keterangan yang disampaikan, apakah polisi langsung mengkonfrontir keterangan dari dua tersangka jika keterangan mereka berbeda, atau hanya sebatas disimpan saja dulu nanti baru akan diteliti lebih lanjut? Kalau pada saat kejadian rekonstruksi mereka ada pada tempat yang bersamaan, maka penyidik pada saat itu juga akan meminta keterangan dari keduanya tersebut. Kalau keterangannya tetap berbeda, maka dia akan memakai suatu konstruksi satu sama konstruksi dua. Satu konstruksi versinya si A, satu konstruksi versinya si B. Nah, itu tetap harus dicantumkan dalam setiap keterangan karena semua keterangan itu dianggap harusnya benar begitu. Berarti memang tidak dikonfrontir saat rekonstruksi ini ya. Mereka memiliki jika ada keterangan yang berbeda maka akan disampaikan sesuai dengan apa yang mereka tulis di BAP begitu ya. Ya, kalau dikonfrontir kan bisa saja mereka tetap pada pendiriannya masing-masing. Sehingga dua-dua harus dicantumkan dalam suatu rekonstruksi dengan nomor yang berbeda begitu. Jadi tetap dicantumkan. Nah, kalau sama ya udah gampang kan, artinya memakai kesesuaian apa yang sudah disampaikan dalam rekonstruksi tersebut.
Sehingga Jadi kalau kita itu lihat yang dalam pertama. rekonstruksi ini, Bang Jamin, ada beberapa adegan yang ditulis, tadi sempat saya melihat adegan 17A, kemudian ada 17B, kemudian ada adegan 28A, 28B. Apakah poin A dan B ini menunjukkan bahwa ada keterangan yang berbeda dari tersangka sehingga perlu dilakukan atau seperti apa? Ya, jadi kalau ada perbedaan dia akan membuat nomor yang berbeda ya Oke. atau angka yang berbeda seperti tadi ada 17A, 17B, 17A keterangan dari saksi FS contohnya, keterangan 17B dari si saksi Baradae contohnya. Nah, ini bisa terjadi seperti itu karena dua-dua harus Mhm. diakomodir tapi kesimpulan akhirnya nanti tetap ada pada penyidik begitu. Jadi mereka yang akan menentukan kesimpulan akhir Mhm. daripada karena Seperti Bang Jamin, kalau kita lihat di visual saat ini ada reka adegan 54D dengan tersangka Irjen Verdi Sambo berada di situ. Ini berarti bahwa adegan 54D ini adalah adegan yang diperagakan berdasarkan keterangan dari Irjen Verdi Sambo, begitu? ya, bisa jadi keterangan dia atau keterangan siapa kita nggak tahu ya. Tapi Mhm, dalam mhm. versi tertentu yang mungkin berbeda dengan versi ya ke tersangka lainnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi versinya berbeda begitu. Baik, karena kita lihat, saya ajak dulu juga Bang Jamin dan juga pemirsa Kompas TV untuk Ya, melihat lokasi terkini di Duren 3 Jakarta Selatan ini, Bang Jamin dan juga pemirsa Kompas TV. Ini masih berada di luar rumah Irjen Verdi Sambo. Kalau kita lihat itu ada reka adegan 54D dan ada sejumlah nama lain di situ, ada saksi yang juga dihadirkan. Belum jelas siapa nama dari saksi tersebut, namun disinilah ada Irjen Verdi Sambo yang masih berada di luar rumah. Bang Jamin, kalau kita lihat dari rangkaian rekonstruksi adegan yang diperagakan dari rumah Saguling kemudian di rumah dinas ini, yang menjadi perhatian ataupun sorotan adalah sempat adanya skenario yang direkayasa oleh Verdi Sambo di rumah Duren 3 ini. Seperti apa Anda melihatnya? saya kira itu nggak bisa menjadikan dasar rekonstruksi ya. Oke. Keterangan rekonstruksi adalah rekonstruksi yang fakta yang nyata-nyata dia lihat, dia dengar, dia alami sendiri begitu. Jadi kalau yang rekayasa yang nggak dia dengar, yang nggak dia alami itu nggak bisa dijadikan dasar rekonstruksi begitu. Jadi nggak dicatat sebagai suatu keterangan yang benar begitu. Kalau sampai ada keterangan-keterangan seperti itu begitu. Mhm, Jadi jadi mhm, karena kalau kita lihat berdasarkan ini kan laporan terkait dengan 340, 338, 55, 56. mhm, Bukan laporan terkait dengan contohnya laporan yang pernah disampaikan adanya pelecehan seksual di Polres Jakarta Selatan atau di Mabes Polri. Jadi itu nggak ada kaitan dengan rekonstruksi itu. Hanya fokus kepada satu saja terkait dengan 340 dan 338. Jadi itu bisa diabaikan. Maka penyidik tidak akan menerima itu sebagai bentuk rekonstruksinya. Begitu. mhm. Dan ini yang menjadi sorotan kita semua ya sebenarnya dari setelah rekayasa dari Verdi Sambo ini akhirnya sudah dipatahkan, tentu kita juga ingin tahu nih seperti apa rekonstruksi yang terjadi di rumah Duren 3 ini ya Bang Jamin ya? Ya, jadi Mhm, kalau dia tetap berpatokannya bahwasannya ada pelecehan, lalu dia waktu rekonstruksi dia mengatakan, oh ada pelecehan begitu, saya dimasukkan dalam suatu rekonstruksi. Ya tentu ini akan bisa diabaikan oleh penyidik karena ini bukan terkait dengan pelecehan tersebut begitu. Jadi penyidik tidak bisa menerima keterangan itu masukkan dalam BAP rekonstruksi. mhm, Kalaupun seandainya penyidik tetap mau masukkan itu sebagai rekonstruksi, bagian dari rekonstruksi, tapi itu juga nggak menjadi bahan pertimbangan nantinya bagi penyidik ya untuk mengambil kesimpulan dari rekonstruksi. Karena rekonstruksi ini sendiri adalah sebagai salah satu teknik ya, bukan alat bukti ya. Jadi rekonstruksi ini bukan alat bukti, ini adalah teknik. Sama seperti berita memeriksa orang, konfrontasi ya gitu. Ini bukan bagian. Jadi di pasal 184 KUHP itu ini bukan merupakan bagian alat bukti yang sah. oke. Ini yang menjadi perhatian juga nih karena ketika rekonstruksi ini bisa dijadikan sebagai sebuah teknik untuk mengungkap sebenarnya apa yang terjadi di dalam rumah
Irjen Verdi Sambo, Duren 3 ini yang menjadi lokasi pembunuhan dari Brigadir Yosua Huta Barat. Jadi pada saat rekonstruksi ini yang menjadi acuan adalah BAP yang telah disampaikan oleh tersangka. Nah, di BAP tersebut meskipun ada keterangan yang disampaikan adanya dugaan pelecehan, berarti itu nanti bisa dikesampingkan kan oleh para polisi saat melakukan rekonstruksi, atau karena sudah ada di BAP ya kita reka adegannya tetap dilaksanakan. Ya tentu kalau nanti dia katakan adanya pelecehan, lalu ada saksi lain yang mengatakan tidak ada pelecehan, itu menjadi suatu hal yang tidak bisa diterima. Tapi kalau bahayanya kalau semua saksi yang melakukan rekonstruksi itu mengatakan ada pelecehan. Nah ini jadi temuan baru, akhirnya nanti menjadi pemikiran karena ada rekonstruksi, ada pelecehan, dan semua mengatakan ada pelecehan. Di BAP ada nggak? Kalau BAP memang nggak ada diberikan pelecehan, kenapa tiba-tiba berubah keterangan? Nah nanti akan di BAP ulang lagi, kok bisa keterangannya berubah antara pemeriksaan dengan rekonstruksi. Makanya yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang di BAP, karena BAP itu merupakan dasar keterangan yang sah. Oke, ada kemungkinan saat rekonstruksi ini akan berbeda dengan apa yang disampaikan sebelumnya saat BAP? Bisa jadi ada yang berubah, tapi nggak signifikan menurut saya. Mengenai waktu, posisi, karena kan saling komunikasinya berbeda ya waktu di BAP dengan waktu di rekonstruksi, gitu. Baik, kita ajak lagi pemirsa Kompas TV dan juga Bang Jamin untuk melihat seperti apa situasi terkini di dalam rumah Irjen Verdi Sambo. Ini nampaknya kali pertama nih akhirnya publik akhirnya bisa melihat seperti apa kondisi dari rumah Irjen Verdi Sambo di dalam rumah, karena selama ini kita belum pernah melihat seperti apa visual rumah. Kalau kita lihat Bang Jamin, saya juga mengajak Anda untuk melihat kalau di sebelah di layar kaca itu ada tangga letter L, mungkin itu bisa kita informasikan. Ya, ini adalah tangga letter L. Ini bisa jadi kalau sebelumnya kita mendengarkan keterangan dari Barada Eliezer bahwa penembakan itu dilakukan di tangga letter L ini, namun sudah terbantahkan karena ada rencana pembunuhan berencana di sini. Nanti akan dijelaskan lagi seperti apa kronologi kejadian ini. Bang Jamin, sini nanti akan banyak adegan yang diperagakan ataupun akan direkonstruksi di rumah Duren 3 ini. Akan sedetail apa rekonstruksi adegan by adegan, mengingat lokasi ini merupakan lokasi inti dari pembunuhan Brigadir Yosua? Ya, ini sangat detail ya, karena setiap menit per menit ya, waktu kejadian itu didokumentasikan dalam rekonstruksi ini. Setiap pergerakan daripada saksi maupun para tersangka ini akan dicatat. Nah, dicatat ya. Nah, jadi ini sangat detail ya, sangat detail. Dan inilah apa yang benar-benar seperti gambaran flashback begitu ya, atas kejadian di sebelumnya, di flashback tapi dalam bentuk pengawalan kejadian yang sebenarnya itu seperti apa pada saat itu ya. Nah, ini yang ibarat kata CCTV-nya diputar lagi lah gitu. Walaupun kita tahu CCTV nggak ada, tapi seperti CCTV yang diputar lagi begitu keadaannya sebenarnya. Walaupun tidak 100% seperti apa yang kejadian sebenar-benarnya terjadi. Kalau para tersangka ya, karena mereka-mereka juga yang diperagakan di sini semuanya menjadi tersangka kan, menyatakan hal yang berbeda dari apa yang sebenarnya dialami. Nah itu bisa jadi berbeda akhirnya nanti. Jadi rekonstruksi ini akan berjalan bisa lebih cepat kalau sudah pada saat BAP itu sudah ada kesesuaian dari rangkaian ke adegan-adegan yang terjadi pada saat pembunuhan berencana ini ya, Bang Jamin? Ya, ini permasalahannya begini. Kalau kan kita tidak sampai sekarang belum ditemukan CCTV di dalam rumah. Betul. Tapi kalau ada tadi CCTV di dalam rumah, dia mau bohong sebagai apapun nggak ada bisa. acuannya begitu ya? Karena ada acuannya. Sekarang acuannya apa? Acuannya hanya berdasarkan kepada keterangan para yang sudah jadi tersangka semua ini. Nah, jadi kalau sampai mereka bersepakat, bersekongkol merekayasa konstruksi, baik dalam BAP maupun rekonstruksi ini, maka kemungkinan real
kejadiannya tidak akan ditemukan. Berarti masih ada kemungkinan ya, meskipun kecil, para tersangka ini bersekongkol untuk merekayasa rekonstruksi karena memang tidak ada bukti acuan seperti CCTV, Bang Jamin. Bisa jadi, kecuali kalau kita kebenaran apa yang Baradae sudah sampaikan, itu sudah akurat ya, seperti apa kejadian yang sebenarnya, begitu. Apa yang sudah diakui oleh FS, terkait dia aktor intelektual yang memerintahkan. Nah, tapi kan kita nggak tahu apakah dia hanya sekedar memerintahkan atau ikut sebagai eksekutor. Nah, ini kan nggak dapat juga kita kan terkait dengan itu. Nah, ini akan direkonstruksikan. Berarti kalau rekonstruksinya dinyatakan hanya sebagai orang yang menyuruh melakukan dan bukan eksekutor, berarti kan semua juga setuju. Berarti nggak ketemu akhirnya kalau sebenarnya dia benar-benar pernah melakukan eksekusi selain daripada Baradae begitu. Nah, ini kan seperti ini ya contohnya ya. Salah satu contohnya tidak akan ditemukan itu dalam rekonstruksi dan dalam BAP dan hilang begitu saja. Hanya kecuali kalau ada CCTV yang benar-benar yang bisa akurat begitu. Jadi rekonstruksi itu tidak 100% benar-benar apa yang dinyatakan itu benar keberadaannya seperti itu. Karena memang keterangannya hanya didapatkan dari keterangan para tersangka yang ada di situ sehingga kemungkinan kebenarannya itu masih diragukan ya. Ya, kecuali ada saksi-saksi lain ya tidak terikat dengan para tersangka, ya tidak terpengaruh, dia melihat ada di situ dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Itu yang menjadi dasar. Tapi ini kita lihat semua peraga ini ya, semua saksi adalah bagian dari tersangka juga kan begitu. Nah itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya sebenarnya Bang Jamin, ketika sejumlah tersangka ini akhirnya memiliki keterangan yang sama. Berarti ini sudah bisa disimpulkan bahwa itulah yang terjadi atau bagaimana? Ya, jadi apa yang diterangkan itu kan boleh-boleh saja pengakuan daripada tersangka itu. Tersangka kan tidak punya kewajiban untuk membuktikan bahwasanya telah terjadi tindak pidana. Dia nggak ada kewajiban dan itu dilindungi dalam KUHP di pasal 66 dikatakan begitu. Jadi tidak ada kewajiban tersangka untuk membuktikan dia bersalah begitu kan. Yang membuktikan itu penyidik. Jadi strategi penyidiklah untuk membuktikan atau menerima atau tidak menerima hasil dari konstruksi ini sebagai suatu kebenaran. Nah, jadi dia nanti disandingkan dengan bukti-bukti lain, ya dengan keterangan saksi lain, dengan investigasi berdasarkan teknologi dan segala macam. Itu yang perlu harusnya lebih kuat karena kita di sini nggak menemukan dalam rekonstruksi ini ada saksi di luar daripada semua tersangkanya. Betul. Semua saksi juga terlibat termasuk dalam tersangka ini. Saya ajak lagi Bang Jamin dan juga pemirsa Kompas TV untuk melihat sejumlah adegan yang diperagakan di rumah dinas Duren 3 ini. Tadi kalau kita lihat ada Baradae Eliezer, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang juga telah dihadirkan di sana. Kemudian saat ini di layar kaca kita sedang menunggu sebenarnya apa adegan yang nantinya akan diperagakan oleh Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan dari Brigadir Yosua Huta Barat. Dan kalau kita melihat ke belakang sejumlah skenario yang disampaikan oleh Irjen Verdi Sambo bahwa baku tembak itu terjadi di tanggal letter L dan ini adalah visual rumah dari Irjen Verdi Sambo, saudara. Kemudian Bang Jamin, kalau kita lihat dalam rekonstruksi ini ada beberapa peran pengganti begitu ketika Irjen Verdi Sambo, tersangka Irjen Verdi Sambo dihadapkan dengan adegan bersama dengan Baradae Eliezer. Kemudian Baradae Eliezer ini digantikan oleh pemeran lain. Itu kenapa ya Bang? Ya tentu dia kan sudah dalam perlindungan LPSK. Jadi dia punya kewenangan untuk tidak hadir secara langsung dan digantikan. Jadi keterangan yang disampaikannya nanti itu adalah keterangan yang akan diperagakan sendiri oleh penggantinya. Karena dikhawatirkan kalau nanti dia ikut di situ, keterangannya bisa berubah. Karena dia takut, khawatir gitu. Ada ancaman, ya, ada intimidasi, bukan hanya dari FS, juga dari yang lain begitu. Jadi karena ada perlindungan dari LPSK, nggak masalah. Artinya dia boleh punya hak untuk digantikan perannya dengan orang lain.
Oke, tapi kalau Barada Eliezer ingin tetap hadir dalam rekonstruksi dan berhadapan langsung dengan tersangka FS, itu juga diperbolehkan? Ya boleh, itu hak dia. Sepanjang dia merasa nyaman, tidak takut, tidak khawatir, dia bisa hadir sendiri langsung. Tapi kalau jiwanya terancam dan menurut perhitungan daripada analisis LPSK akan berbahaya bagi keterangan yang akan dia sampaikan, ya diputuskan untuk tidak diberikan gitu. Jadi ada kewenangan LPSK sendiri untuk memutuskan. Kalaupun si Baradae-nya mau, tapi menurut LPSK sangat berbahaya, bisa LPSK memutuskan untuk tidak memberikan dia untuk hadir dalam persidangan tersebut begitu. Berarti dengan digantinya ada peran pengganti dari Barada Eliezer di rekonstruksi ini, berarti LPSK melihat ataupun ada kekhawatiran, ada dugaan intimidasi ataupun ancaman yang nantinya terjadi jika rekonstruksi ini terjadi ya? Iya, bisa-bisa nanti keterangannya jadi berbeda gitu dari apa yang sudah dia sampaikan sebelumnya karena dia khawatir, takut ya. Walaupun sebenarnya tingkat pengamanannya cukup tinggi, tapi secara psikologik ya dia merasa terancam, nggak nyaman begitu. Boleh saja. Dan itu saya kira hal yang lebih baik dilakukan. Kenapa? Dalam rangka supaya dia lebih objektif dalam memberikan keterangan nantinya begitu. Dan kita ketahui juga kan, waktu di pemeriksaan di kode etik sendiri, dia tidak dihadirkan dalam sidang kode etik, tapi melalui Zoom. Nah ini Bang Jamin, ya. Kita jeda sebentar Bang Jamin, nanti akan kita lanjutkan dialognya terkait dengan rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Yosua dalam Breaking News Kompas TV.